Halo, saya Wayan Aryo Cokring. Saya Agung Banjanji. Saya Agri Telisnya Bisa Ngaji. Saya Christian Yohanes Ninggeding. Kami dari kelompok 4. Di video ini kami akan menjelaskan sebuah alat tangkap yang bernama rawai tuna. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan saksikan video dari kami. Oke, yang pertama adalah pengertian dari rawai tuna. Rawai tuna merupakan serangkaian sejumlah pancing yang dioperasikan sekaligus dan merupakan alat tangkap yang efektif untuk menangkap ikan tuna. Nah, karena konstruksinya yang mampu menjangkau kedalaman renang atau swimming layer dari ikan tuna ini, yang terdiri dari rangkaian tali utama, tali pelampung, yang dimana tali utama pada jarak tertentu terdapat beberapa tali cabang yang pendek dan lebih kecil diameternya. Di ujung tali cabang diikat pancing yang berisi umpan. Oke, yang selanjutnya adalah sejarah dari rawai tuna. Pada abad ke-20, metode rawai tuna adalah hasil evolusi dari alat pancing tradisional yang digunakan secara luas di berbagai negara dan industri perikanan yang berkembang. Nah, awalnya alat ini dirancang untuk menangkap ikan tuna sirip biru dan juga sirip kuning di lautan dalam menggunakan tali panjang dengan banyak mata pancing yang mengandung umpan. Lalu sejak dekade 1950-an, rawai tuna ini mulai populer di kawasan Pasifik, terutama di Jepang dan Amerika Serikat. Negara-negara ini memainkan peran penting dalam modernisasi dan menyebarluaskan teknik rawai tuna di Samudra Pasifik dan Hindia, yang kemudian diadopsi secara luas oleh negara-negara lain. Ada 3 tipe rawai tuna. Yang pertama, rawai permukaan atau surface longline. Dipasang di lapisan atas perairan. Alat ini dirancang untuk menangkap ikan pelagis besar seperti tuna yang sering berenang di dekat permukaan. Rawai permukaan menggunakan pelampung yang menjaga posisi alat tetap mengembang di keadaan tertentu. Yang kedua, rawai pertengahan atau midwater longline. Diletakkan di antara permukaan dan dasar laut. Jenis ini cocok untuk menangkap ikan yang berada dalam kedalaman menengah dan menggunakan pemberat untuk menjaga tali tetap stabil di kedalaman yang diinginkan. Yang ketiga, rawai dasar atau bottom long line. Dipasang di dasar laut untuk menangkap ikan demersal atau yang hidup di dekat dasar perairan. Rawai dasar menggunakan pemberat yang lebih berat untuk memastikan tali tetap di posisi dasar laut. Berikut ini ada beberapa komponen dari rawai tuna, yaitu yang pertama adalah tali utama atau main line. Tali ini merupakan bagian utama yang memanjang di sepanjang alat tangkap, berfungsi sebagai tempat pemasangan tali cabang. Tali utama dibuat dari bahan kuat dan tahan terhadap kondisi laut, seperti nilon atau polyetilen, sehingga mampu menahan beban besar saat menangkap ikan. Yang kedua ada tali pelampung atau float line. Tali ini menghubungkan pelampung dengan tali utama, membantu menjaga posisi tali utama di kedalaman tertentu sesuai dengan jenis rawai yang digunakan. Tali pelampung ditempatkan di beberapa titik di sepanjang tali utama. Yang ketiga ada tali cabang atau branch line. Tali cabang diikat pada tali utama pada interval tertentu dan ujungnya dilengkapi dengan mata pancing. Tali ini biasanya lebih tipis dibanding tali utama dan berfungsi sebagai penghubung antar tali utama dengan mata pancing. Berikut yang keempat ada mata pancing atau hook. Setiap tali cabang memiliki satu mata pancing di ujungnya. Mata pancing ini berfungsi untuk menangkap ikan dan biasanya didesain agar kuat dan tajam untuk memastikan hasil tangkapan yang optimal. Yang kelima ada umpan atau bait. Umpan dipasang pada mata pancing untuk menarik perhatian ikan target seperti tuna. Umpan biasanya berupa ikan kecil, cumi-cumi atau umpan buatan, tergantung jenis ikan yang dibidik. Yang keenam ada pelampung atau float. Pelampung digunakan untuk menjaga posisi tali utama mengembang atau berada pada kedalaman tertentu. Pelampung ini membantu agar alat tangkap tidak tenggelam ke dasar laut, terutama pada rawai permukaan dan pertengahan, dan dilengkapi dengan tanda untuk memudahkan identifikasi di laut.
Kelebihan alat tangkap rawai tuna yang pertama, selektivitas yang tinggi. Rawai tuna lebih selektif dibandingkan alat tangkap lainnya, sehingga mengurangi tangkapan sampingan atau bicat. Alat ini efektif untuk menangkap ikan tuna besar dan beberapa jenis ikan pelagis lain. Yang kedua, dampak ekologis rendah. Karena rawai tuna beroperasi dengan menggantungkan tali dan pelampung di permukaan atau kedalaman tertentu. Alat ini tidak menyentuh dasar laut sehingga minimalkan kerusakan terhadap habitat dasar laut seperti terumbu karang. Yang ketiga, ada pengoperasian yang efisien. Rawai tuna dapat digunakan dalam jangka waktu lama di wilayah yang luas dengan jumlah tenaga kerja relatif sedikit. Alat ini dirancang untuk menangkap ikan dalam jumlah besar dan dalam satu operasi, menjadikannya cocok untuk perikanan komersial. Yang keempat, ada fleksibilitas kedalaman. Rawai tuna ini dipasang di berbagai kedalaman atau permukaan, pertengahan atau dasar. Penyesuaian dengan jenis ikan yang menjadi target memungkinkan penangkapan beragam spesies ikan pelagis dan demersal. Kekurangan alat tangkap rawai tuna yang pertama, tangkapan samping atau bicat. Meskipun lebih selektif, rawai tuna masih berpotensi menangkap spesies non-target seperti hiu atau penyu laut, terutama jika umpan menarik spesies lain yang bukan target utama. Yang kedua, waktu penangkapan yang panjang. Dibandingkan dengan jaring, rawai membutuhkan waktu lebih lama untuk pemasangan dan penarikan. Proses ini juga memerlukan ketelitian agar mata pancing tidak kusut, terutama pada rawai dengan tali yang sangat panjang. Risiko pada spesies terlindung. Rawai tuna dapat menimbulkan risiko pada spesies langka atau terlindungi, terutama jika dipasang di jalur migrasi. Spesies tersebut seperti penyu dan paus. Yang keempat, biaya pemeliharaan tinggi. Alat ini membutuhkan perawatan khusus agar tetap dalam kondisi baik dan tahan terhadap korosi laut yang dapat menambah biaya operasional nelayan. Oke, tadi sudah dijelaskan berbagai macam hal. Nah, sekarang izinkan saya untuk menjelaskan kepada kawan-kawan tentang syarat-syarat dari umpan rawai tuna. Yang pertama, pastinya warna tubuh harus mengkilap di dalam air. Nah, warna tubuh yang mengkilap menarik perhatian tuna karena menyerupai ikan kecil yang sehat dan aktif, yang menjadi mangsa alami mereka. Nah, kilauan tersebut juga membantu meningkatkan visibilitas umpan di dalam air. Nah, yang kedua, sirip tidak terlalu tebal tetapi kuat. Nah, punggung harus kokoh dan tahan di dalam air. Sirip yang kuat dan fleksibel memastikan umpan dapat bergerak dengan alami di air. Nah, meniru gerakan ikan hidup. Punggung yang kokoh menandakan bahwa umpan mampu bertahan dalam arus kuat tanpa kehilangan bentuk atau daya tariknya. Yang selanjutnya, bentuk badan memanjang dengan panjang berkisar antara 15-20 cm, panjang maksimum 25 cm, lebar berkisar antara 3-4 cm, dan lebar maksimum 5 cm. Nah, bentuk badan ini ideal untuk menyerupai ukuran dan bentuk ikan kecil yang menjadi makanan favorit tuna. Ukuran yang proporsional ini memaksimalkan efektivitas umpan dalam menarik perhatian ikan target. Selanjutnya, harus dalam kondisi segar. Umpan yang segar memiliki tekstur dan bau alami yang lebih menarik bagi tuna. Kondisi ini memastikan bahwa umpan tetap efektif selama proses penangkapan serta mengurangi risiko ditolak oleh ikan. Dan terakhir, mudah tersedia dan dapat ditemukan dalam jumlah yang cukup.
Nah, umpan yang mudah didapat mempermudah persiapan alat tangkap dan mengurangi biaya operasional. Ketersediaan dalam jumlah besar juga penting untuk mendukung kegiatan penangkapan dalam skala yang lebih luas. Nah, ada fakta menarik tentang rawai tuna. Nah, ternyata rawai tuna ini berasal dari tradisi perikanan Jepang. Nah, metode rawai pertama kali berkembang di Jepang sekitar awal abad ke-20. Nah, sejak itu teknik ini menyebar ke berbagai belahan dunia sebagai salah satu metode utama perikanan tuna. Nah, keunggulan rawai tuna adalah fleksibilitasnya yang dalam penangkapan ikan pada berbagai lapisan kedalaman laut mulai dari permukaan hingga lebih dari 200 meter. Hal ini disesuaikan dengan spesies tuna yang ditargetkan. Nah, perikanan tuna dengan rawai kini menggunakan teknologi yang tentunya lebih canggih seperti GPS dan fish finder untuk meningkatkan efisiensi tangkap. Nah, kapal-kapal modern juga dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan beku untuk menjaga kualitas hasil penangkapan yang lebih bagus. Fakta menarik selanjutnya, walaupun lebih selektif, ternyata proses operasi rawai tuna memerlukan waktu yang cukup lama, mulai dari pemasangan alat, menunggu tangkapan, hingga penarikan kembali. Biasanya berlangsung antara 12 hingga 48 jam. Cukup lama ya. Fakta menarik selanjutnya adalah ternyata rawai tuna ini memiliki risiko kerja yang tinggi. Nah, kenapa? Karena operasi rawai tuna sering dilakukan di perairan lepas dengan kondisi cuaca yang ekstrim. Nah, para nelayan harus memiliki keterampilan yang tinggi untuk menghadapi tantangan ini atau tantangan dari cuaca yang ekstrim. Mungkin itu saja fakta-fakta menarik tentang rawai tuna. Nah, bagaimana? Jadi terisi kan? Sekian dari video kami. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan di dalam video ini, kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terang bulan di malam hari, bintang bersinar indah bercahaya. Terima kasih sudah menonton kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.